Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Maslihan dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020-2021 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya mahasiswa kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dari mata kuliah Statistika Inferensial yang berjudul Uji Hipotesis One Sample T-Test. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita sama-sama lihat cuplikan video kami. Uji hipotesis One Sample Test. A. Tujuan praktikum. 1. Mampu memahami uji hipotesis dari parameter rata-rata. 2. Mampu menyelesaikan persoalan uji hipotesis rata-rata menggunakan software SPSS. B. Tugas praktikum. 1. Membuat dan mencari dari sumber terpercaya untuk sejumlah data yang akan diolah, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan historis dengan jumlah data sejumlah 33 data. 2. Melakukan perhitungan uji hipotesis One Sample Test dari sejumlah yang telah didapat dengan menggunakan software SPSS. 3. Melakukan bahasan dari sejumlah hasil olahan yang didapat hingga menentukan kesimpulan keputusan yang didapat. C. Latar belakang. Praktikum ini dilatar belakangi oleh sebuah penugasan UAS yang berbeda pada mata kuliah Statistika Inferensial untuk melakukan uji hipotesis sampel test. Uji hipotesis ini dilakukan untuk rata-rata tinggi badan dan berat badan mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika 2020-2021. Kemudian melakukan pengujian, yaitu apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel, maka dilakukan uji hipotesis One Sample T-Test untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan adanya praktikum uji hipotesis tes ini, maka pengamat pendidikan bisa mengambil keputusan mengenai data rata-rata tinggi badan dan berat badan mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika 2020-2021 berdasarkan data yang sudah didapat dengan melakukan pengujian One Sample T-Test menggunakan software SPSS. Uji T. Hipotesis merupakan suatu anggapan yang memiliki kemungkinan benar dan salah. Adanya hipotesis ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan suatu permasalahan dalam penelitian. Anggapan atau asumsi dalam hipotesis ini harus diuji dahulu menggunakan data hasil observasi. Terdapat penelitian yang mempunyai pendapat mengenai rata-rata suatu populasi atau lebih dari satu populasi. Alat yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata disebut juga uji T. Uji hipotesis dua perbedaan merupakan salah satu teknik statistik parametrik. Salah satu ciri-ciri data parametrik adalah terdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan suatu populasi dengan sampel yang kecil dan varian populasi yang tidak diketahui dengan membedakan rata-rata suatu kelompok. Uji hipotesis dua perbedaan atau uji T digolongkan sebagai berikut. A. Level of significance alpha.
Level of significance berarti mempercayai sebesar 1 min alfa untuk membuat suatu keputusan yang benar. Sebagai contoh, probabilitas membuat keputusan yang benar adalah 95%, yang berarti percaya bahwa 95% dapat membuat keputusan yang tepat atau membuat keputusan yang salah dengan probabilitas 5%. 1 min alfa disebut juga derajat kepercayaan. One sample t-test. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Contoh, berikut merupakan data tinggi badan dan berat badan mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika IKI Budi Utomo Malang 2020-2021. Langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS. Pertama-tama, buka data yang akan diuji hipotesis. Contoh, kita mengambil data tinggi badan dan berat badan mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika IKI Budi Utomo Malang angkatan 2020-2021 sebanyak 33 mahasiswa-mahasiswi. Setelah itu, kita buka SPSS. Kemudian, klik variabel view, lalu masukkan data yang akan diuji. Data yang akan diuji sesuai data yang kita peroleh atau yang akan kita uji. Contohnya, nomor, nama, NPM, tinggi badan, dan berat badan. Setelah itu, edit tiap-tiap variabel mulai dari nomor, nama, NPM, tinggi badan, berat badan sesuai apa yang kalian inginkan atau yang dibutuhkan. Setelah edit data variabel, masukkan variabel yang akan diuji normalitas ke kotak tes variabel dengan cara klik data view. Setelah itu, kalian atur kolom masing-masing data dan kalian masuk ke data yang akan diuji seperti ini. Kalian copy paste ke SPS tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan uji normality yaitu dengan cara klik analis, klik deskriptif statistik, dan klik explore. Kemudian akan muncul kotak dialog explore, lalu masukkan variabel tinggi badan dan berat badan ke dalam dependent list, dan display dipilih both. Kemudian masuk ke bagian plot pada kotak dialog explore dan pada kotak normality plot white test. Berikan nada centang, kemudian klik continue dan klik OK. Kemudian muncul output seperti di video ini. Kesimpulannya, test of normality digunakan untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan tabel test of normality dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa, yaitu untuk tinggi badan 0,210 lebih besar 0,005. Dan berat badan 0,233 lebih besar 0,005. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji one sample t-test pada tinggi badan dengan cara klik analis, kemudian pilih comparements, lalu pilih one sample t-test. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Pilih tinggi badan, masukkan ke dalam tes variabel. Setelah itu, untuk tes follower, isikan dengan 160,
karena ingin membandingkan rata-rata tinggi badan mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika dengan tinggi badan 160 cm. Kemudian klik OK. Setelah itu, akan muncul output uji one sample test seperti ini. Dengan keterangan, hasil one sample statistik tersebut menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu N sebesar 33. Artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 33 orang. Dan mean sebanyak 158,64. Artinya nilai rata-rata hitung adalah 158,64. Standar deviation yaitu 9,212. Dan standar error yaitu 1,604. Dan dari hasil one sample test diketahui nilai T hitung sebesar negatif 0,850 dan nilai degree of freedom atau derajat kebebasan adalah sebesar 32 dan nilai signifikansi atau nilai signifikansi dengan uji dua sisi adalah sebesar 0,401. Setelah kita mengetahui uji one sample test pada tinggi badan, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji one sample test pada berat badan. Langkahnya sama saja dengan melakukan uji one sample test pada tinggi badan. Tetapi, tes Palua yang kita gunakan yaitu 55. Dan akan muncul output seperti di bawah ini atau di video ini ya. Hasil one sample test pada berat badan atau statistik tersebut menunjukkan nilai statistik deskriptif yaitu N sebesar 33. Artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 33 orang dan mean sebesar 51,88. Artinya nilai rata-rata hitung adalah 51,88. Sedangkan standar deviation yaitu 9,253 dan standar error mean yaitu 1,611. Dari hasil one sample test diketahui nilai T hitung sebesar negatif 1,938 dan nilai degree of freedom atau derajat kebebasan adalah sebesar 32 dan nilai signifikansi atau nilai signifikansi dengan uji dua sisi adalah sebesar 0,062. Berikut ini kesimpulan dari uji coba one sample test. Setelah kita saksikan bersama-sama cuplikan video presentasi dari kami, saya mewakili teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam video maupun materi yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.